Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Arjunaja dari mahasiswa dari Universitas Tekom Sabang Mengaran. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah dasar komunikasi data dan jaringan. Di sini tugasnya yaitu subnetting IP ya. Ini untuk soalnya seperti ini. Nomor 1 tadi, nomor 2-nya ini, dan nomor 3-nya ini. Saya sudah mengerjakan dan saya tulis di Word dan convert ke PDF. Ya, ini untuk hasilnya seperti ini. Ya, nomor satunya tentukan subnetting dari alamat berikut ini. Untuk A192.168.5.12/25. Untuk penyelesaiannya /25 artinya subnet mask 255.255.255.128. Diubah ke bentuk biner jadi seperti ini. Berdasarkan data di atas, dapat diperoleh informasi yang berkaitan dengan subnetting kelas C. Jadi ini itu subnetting kelas C, di mana subnetting kelas C kita menghitung ini dari oktet keempat dari sini. Kelas C dari oktet keempat menghitungnya ya. Jadi kita menghitung ke jumlah subnet ya. Untuk cara menghitungnya itu 2 pangkat X, di mana X ini jumlah angka 1 di oktet keempat yang ini. Terus hasilnya jadi 2 pangkat 1 karena angka satunya ada 1 sama dengan 2, hasilnya 2. Terus menghitung jumlah host per subnet dengan cara 2 pangkat Y dikurangi 2. Di mana Y ini jumlah angka 0 di oktet keempat yang ini. Jadinya 2 pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan 128 dikurangi 2 sama dengan 126. Untuk menghitung blok subnet kita ambil 256. 256 ini dari jumlah maksimal dari sini. Jumlah maksimal ini ya. Subnet IP itu dikurangi 128, kita ambil dari 125 tadi yang belakangnya jadi 128. Hasilnya jadi 128. Sehingga blok subnet setiap kelipatan 128, berarti 0 dan 128. Untuk tabel IP-nya jadi seperti ini. Kira-kiranya seperti di contoh ini. Untuk yang B itu pengerjaannya sama seperti yang A. Seperti ini guys. Mungkin saya akan scroll aja ya, biar teman-teman yang melihat. Untuk yang nomor 2 ini berbeda teman. Kalau tadi kan yang nomor 1 menggunakan subnetting kelas C ya. Untuk nomor 2 kita menggunakan subnetting kelas B. Dengan cara seperti ini. Untuk slash 19 artinya subnet mask 255.255.224.0. Diubah ke bentuk biner jadinya seperti ini. Berdasarkan data atas dapat diperoleh informasi yang berkaitan dengan subnetting kelas B. Di mana kelas B ini kita menghitungnya itu dari oktet ketiga yang dari sini ke belakang. Jadi jumlah subnetnya 2 pangkat X, yaitu dimana X di jumlah angka 1, yaitu angka satunya ada 3. Hasilnya kita memperoleh 8. 2 pangkat 3, 8. Jumlah host per subnet itu 2 pangkat Y itu seperti
penjelasan di awal ya, yaitu jumlah angka 0 di oktet ke-3 sampai ke belakang, karena kita menggunakan subnetting kelas B dari oktet ke-3 ya, angka 0 oktet ke-3. Jadi sini ini jumlahnya 13, berarti 2 pangkat Y dikurangi 2 berarti sama dengan 2 pangkat 13 dikurangi 2 sama dengan 8192, dikurangi 2 sama dengan 8190. Ini untuk hasil akhirnya seperti ini. Untuk blok subnet sama 256 dikurangi 224. 224 ini kita peroleh dari sini karena slash 19. Hasilnya 32. Sehingga blok subnet setiap kelipatan 32 berarti 0 sekian sekian sampai 224. Karena ini 224 ya untuk maksimalnya. Untuk yang B kurang lebih sama seperti yang A, cuma beda di angka doang nih. Kalau slash 20 kan 240. Nih. Mungkin saya scroll aja ya biar teman-teman yang lihat untuk yang B sama yang C ini. Ya, untuk yang D, yang D ini berbeda ya. Walaupun kelas B ini slash 26 ya, artinya subnet mask jadinya seperti ini, 255.255.255.192. Ini sama hampir sama seperti kelas C ya, subnet masknya ya. Akan tetapi untuk penghitungannya itu berbeda. Ya, seperti di mana subnetting kelas B itu kita menghitungnya dari oktet ketiga ya. Ya, ini dari oktet ketiga. Kalau kelas C kan dari keempat. Ya, jadinya jumlah subnet 2 pangkat X. X itu jumlah angka 1 dari oktet ketiga karena ini subnetting kelas B. Karena jumlah angka satunya ada 10. Nah, di sini itu 10. Kita 2 pangkat 10. Berarti hasilnya 1024. Nah, jumlah host per subnet. Nah, ini 2 pangkat Y. Kurangi 2 pangkat 6. 6 itu dari angka jumlah angka 0. Nih. Kurangi 2 hasilnya 64 dikurangi 2 yaitu 62. Untuk blok subnet sekian, sama seperti yang di awal ya. Untuk yang E mungkin kurang lebih sama dengan yang D. Aku scroll aja ya guys. Untuk soal yang ketiga itu ada sebuah program studi memiliki 5 laboratorium dengan masing-masing user sebagai berikut ya. Itu lab sistem cerdas memiliki 14 komputer, lab pemrograman memiliki 28 komputer, lab jaringan komputer memiliki 18 komputer, lab dasar komputer memiliki 90 komputer, lab multimedia 20 komputer. Nah, buatlah desain alamat IP dengan menggunakan metode VLSM. VLSM itu apa? Untuk teman-teman yang baca materinya pasti sudah tahu ya. Untuk penyelesaiannya seperti ini. Saya membuat rincian jumlah host per labnya ya. Untuk sistem cerdas itu 14, pemrograman 28, jaringan komputer 18, dasar komputer 90, dan multimedia 20. Subnet mas pada kelas C seperti ini. Ya, jadi di sini saya menggunakan subnetting IP kelas C ya. Untuk kelas C untuk tabelnya kayak gini. Ya, kita mulai dari jumlah host terbesar ya, yaitu lab dasar komputer ya sebanyak 90. Ini 90. Paling banyak nih 90 nih. Dan, karena ini 90, kita ambil yang slash 25 karena lebih dari 90. Yang ini yang mendekati 90 dan lebih dari 90 ini. Kenapa enggak slash 26? Karena slash 26 jumlah host maksimalnya itu 62. Kurang berarti. Kan ini 90 nih. Nggak mungkin dong kita pilih yang 62. Kurang jadinya. Jadi kita pilih yang slash 25 untuk
subnetting IP-nya. Untuk slash 25 dengan jumlah host maksimal 126 dengan subnet masknya sekian 128 ya, ini 128. Alamat IP yang dapat digunakan dari rentang 192.168.1.1 hingga 192.168.1.126 dengan alamat network 192.168.1.0 dan alamat broadcast 192.168.1.127 ya. Ini kan maksimal 126 nih. Nah, kita nyari rentang IP-nya itu seperti ini, 1 hingga 126 itu jumlahnya 126. Pasti ya. Alamat network kita ngambil dari sebelum angka 1, 0. Dan alamat broadcast itu lebih 1 dari alamat IP terakhir. Ya. Yang kedua, lab pemrograman sebanyak 28 ya. Yang paling banyak kedua itu lab pemrograman. Jumlahnya 28. Karena 28 kita ambil yang slash 27. Dan jumlahnya 30 ya. Nah, slash 28 dengan jumlah host maksimal 30 dengan subnet mask sekian 24. Alamat IP yang dapat digunakan dari rentang 192.168.1.129. Kenapa 129? Di sini kan 1 nih. Kenapa kok ini 129? Kenapa nggak sama aja 1 ini? Nah, ini kan sudah yang 1 ini kan sudah dipakai oleh yang lab dasar komputer sampai dengan 127 nih. Saat IP 0 sampai 127 ini sudah dipakai sama yang lab dasar komputer. Jadi yang lab pemrograman itu kita mulai dari IP yang 128 buat networknya. Jadi untuk alamat IP host kita dari rentang 129 sampai 158 dan 159 nya itu dipakai untuk broadcast. Yang ketiga kita hitung yang di lab multimedia ya, sebanyak 20. Itu kita menggunakan slash 27 lagi sama seperti ini. Dan alamat networknya ini kita 160. Karena di sini 159 ya, kita melanjutkan networknya jadi 160. Dan terakhir broadcastnya 191 dengan rentang IP dari 161 sampai 190. Ini kan 30 nih, 161 sampai 90 itu jumlahnya 30. Dan yang keempat tuh ada lab jaringan komputer sebanyak 18. Ini juga sama, menggunakan yang slash 27. Kurang lebih sama ya, ini cuma meneruskan IP-nya aja ini sampai batas maksimal. Kira-kira seperti ini. Dan untuk lab sistem cerdas sebanyak 14. 14 itu menggunakan slash 28. Dimana slash 28 itu pas sekali jumlah maksimalnya itu 14. Kita gunakan slash 28 di sini. Dengan jumlah host maksimal 14 dengan subnet mask sekian. Alamat IP yang digunakan dari rentang 225 hingga 238. Ini kan kalau di 25 sampai 38 itu kan 14 kalau di jumlah ya. Dengan alamat network sekian 224 dan broadcast 239 ya. Ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih guys.